Perkenalkan, nama saya Novi Asridewi Manilani. Saya dari Prodi PGSD kelas F semester 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan, yaitu dengan judul pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Dalam konteks ini, merdeka sama saja dengan kata keluasan untuk berpikir secara bebas dan menemukan nasibnya sendiri. Secara umum, telah dikemukakan bahwa belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya anak karakteristik seseorang sejak lahir. Merdeka belajar juga dapat dimaknai pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempurnaan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Yang berikut B. 4 pokok program Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN adalah ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif. Yang kedua, ujian nasional atau UN, yaitu penyelenggaraan UN yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah format penyusunan RPP di mana pada guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi, yaitu penerimaan PPDB sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Yang berikut C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Banyak siswa yang merasa jenuh dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar atau KBM sedang berlangsung. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat jiwa siswa tertekan dan tidak nyaman dan akan sulit dalam menerima pelajaran selanjutnya. Sehingga arti dari kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlukan kebebasan anak-anak dalam berinovasi, tidak terpaku pada aturan-aturan yang mengikat dan menekan pikiran kritis mereka, bereksplorasi bebas sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran
dan pengetahuan, mandiri, terampil, dan berwawasan baik dan berwawasan baru, baik dari guru ataupun dari sekitar lingkungan. Yang berikut D, ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Terima kasih.